Wa fi urfi ahli Hadramaut. Nah, sementara kata Habib itu di dalam adatnya atau kebiasaan orang ahli Hadramaut di Yaman, ala mayun sabuli Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, Habib itu diperuntukkan orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Nah ini, jadi di Hadramaut itu kata Habib hanya digunakan, ya, menurut ahli Hadramaut, kebiasaan orang ahli Hadramaut adalah orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Kitab Is'adur Rafiq, ya. Di sini taklifnya, pengarangnya adalah Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alwi. Pada halaman 3 di sini membicarakan perbedaan antara Habib, Sayyid dan Syarif. Siapakah Habib, siapakah Sayyid, siapakah Syarif. Itu. Di sini dikatakan qauluhu al Habib fa'ilun bimakna fa'ilun wa bimakna maf'ulun. Habib itu bermakna fa'ilun dan fa'ilun, berarti maknanya fayutlaku alal muhibbi wal mahbubi, berarti Habib itu artinya orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Wa fi urfi ahli Hadramaut, dan di dalam adat istiadatnya orang Hadramaut adalah yang dinamakan Habib mayyantasibu li Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Yang dinamakan Habib adalah setiap orang yang bernasabkan kepada Alwi bin Ubaidillah. Titik. Wasara urfan khasan indahum. Nah, adat istiadat ini hanya berlaku di Hadramaut, gitu ya. Nah, di bawah dikatakan wa amma lafdzus syarif fa khasun biman wa inda syari wa fil urfi syar'i, menurut adat istiadatnya syariat, yutlaqu lafdzus sayyid wa syarif ala kulli man yantasibu lisibtain Sayyidil Hasan wa Sayyidil Husain. Dalam kitab Is'adur Rafiq, ya, dalam kitab Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq, ini karya Asy-Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babisal Asy-Syafi'i, ya, mensarahi tentang kitab Matan Sulamit Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, karya Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Nah, dalam kitab Is'adur Rafiq di tahqiqnya, ketika menjelaskan tentang Sayyidi wa Sanadil Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, maka di bawahnya itu diterangkan, ya, siapa itu Habib. Ya, saya bacakan kitabnya pada halaman 3. Qaulul Habib fa'ilun bima'na fa'ilin wa bima'na maf'ulin. Perkataannya musannif lafadz Habib itu wajan fa'ilun bima'na fa'ilin, dengan makna fa'ilin, wa bima'na maf'ulin, dan makna maf'ulin. Dengan demikian lafadz Habib itu kalau istilah sorof itu fi ismil fa'il wa maf'ul. Jadi kata Habib memiliki dua makna. Pertama makna isim fa'il, yang kedua makna isim maf'ul. Fayutlaqu 'alal muhibbi wal mahbub, maka Habib itu dikatakan untuk orang yang mencintai dan dicintai. Nah, ini secara umum makna Habib itu adalah orang yang mencintai terhadap umat dan dicintai terhadap umat. Ini makna secara umum. Wa fi urfi ahli Hadramaut. Nah, sementara kata Habib itu di dalam adatnya atau kebiasaan orang ahli Hadramaut di Yaman, ala mayun sabuli Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, Habib itu diperuntukkan orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Nah ini, jadi di Hadramaut itu kata Habib hanya digunakan, ya, menurut ahli Hadramaut, kebiasaan orang ahli Hadramaut adalah orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Kemudian wasara urfan khasson. Nah, jadi kata Habib ini kemudian menjadi kebiasaan secara khusus. Nah, ini yang jarang dikenal. Ya, secara umum tadi memang disebut bahwa yang nama Habib itu adalah setiap orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Tetapi secara urfan khasson, secara kebiasaan yang khusus, indahum, menurut mereka itu min asril Habib, mulai dari zaman asril Habib Umar bin Abdurrahman, mulai zaman Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas qaddasallahu ruhahu, ini baru ada.
Jadi istilah Habib itu baru digunakan pada zaman Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi sebelum Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu tidak ada golongan daripada Ali Ba'lawi atau yang kita sebut dengan keturunan Alwi bin Ubaidillah itu adalah Habib. Oleh karena itu kita mengenal dengan Al-Imam Faqih Muqaddam, bukan dikenal dengan Habib Faqih Muqaddam, karena memang istilah itu belum ada. Kemudian juga Al-Imam Abi Bakar Asy-Syakron itu juga belum disebut dengan Habib, karena pada masa itu belum ada istilah Habib. Nah, secara khususnya, mana secara khususnya, Habib itu huwa lakbun. Jadi suatu lakob yutlaquna fi hadramaut, yang diucapkan di hadramaut atau dikatakan di hadramaut itu alal alimi. Untuk orang yang alimil islami, orang yang alim dalam ilmu agama Islam, menguasai berbagai literatur ilmu Islam. Mereka menguasai ilmu fikih, mereka menguasai ilmu tauhid, mereka menguasai ilmu tafsir. Bahkan ada standar paling minimnya seorang Habib itu ya setidaknya bisa membaca, apalagi hafal ya, hafal kitab Bidayatul Hidayah. Dan ini bukan hanya membaca kitab Bidayatul Hidayah, standar paling minimumnya, apalagi kalau mereka itu hafal kitab Bidayatul Hidayah, kemudian mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah karya Imamul Ghazali, maka secara istilah yang khusus itu baru disebut Habib. Dengan demikian, ini kalau digunakan, ya, digunakan istilah yang secara khusus, artinya bahwa Habib itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi. Maka akan jarang sekali di Indonesia ini orang yang mengaku Habib. Kenapa? Karena memang secara khusus Habib itu diperuntukkan untuk orang alimil islami yang akhlaknya baik, ilmunya tinggi, karena dia itu setingkat dengan syekh atau syekh. Maka orang tidak bisa menyebut sembarangan. Secara khusus syekh itu memang ada syekh untuk orang tua, in'am. Tetapi secara khusus syekh itu adalah orang yang tinggi keilmuannya dan akhlakul karimahnya, baru disebut dengan asyekh. Nah, kemudian ini diganti supaya ada perbedaan bahwa di golongan Ali Ba'lawi atau orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, orang yang mumpuni ilmunya, akhlaknya baik, ya, dia itu luar biasa, maka kemudian itu disebut dengan Al-Habib. Wa khosatan min Ali Ba'lawi. Nah, dan secara tertentunya penamaan Habib itu diperuntukkan untuk keturunan dari Ali Ba'lawi, yakni tadi yang telah saya sebut, yakni Alwi bin Ubaidillah, ya. Jadi Alwi bin Ubaidillah.